sudah tak bodoh lagi seperti waktu kau bohongi aku sampai ku tertipu. Tapi akhirnya ku move on darimu. Ku memang masih lugu, hanya tahu kamu dan tak berpikir untuk dekat yang lain. Kini ku tahu kamu, ku tahu aslimu. Sorry, sorry, ku sudah lupakan kamu. Takkan lagi ku tertipu dengan bujuk rayumu. Takkan umpan gombalanmu lagi. Ku memang masih lugu, hanya tahu kamu dan tak berpikir untuk dekat yang lain. Kini ku tahu kamu, ku tahu aslimu. Sorry, sorry, ku sudah lupakan kamu. Ku memang masih lugu, hanya tahu kamu dan tak berpikir untuk dekat yang lain. Kini ku tahu kamu, ku tahu aslimu. Sorry, sorry, ku sudah lupakan kamu. Ku memang masih lugu, hanya tahu kamu dan tak berpikir untuk dekat yang lain. Kini ku tahu kamu, ku tahu aslimu. Sorry, sorry, ku sudah lupakan kamu. Sorry, sorry, ku sudah move on darimu. Sorry, sorry, ku sudah ada yang baru. Baik, boleh beri tepuk tangannya meriah. Terima kasih Windy and Friends sudah membuka suara Sriwijaya Milenial penuh dengan semangat dengan lagu Lugu walaupun kena tipu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara dan juga kembali dalam suara Sriwijaya Milenial hadir menjumpai Anda. Tentunya kita akan membahas mengenai informasi menarik seputar kaum milenial. Dan kita akan membahas mengenai fokus perhatian milenial pada hari ini. Dan sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Eka Rintafani, mahasiswa Fakultas Hukum Unsri. Selamat sore, apa kabarnya? Halo Kak, selamat sore. Kabar baik nih Kak. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga ada Nipro Madoni, mahasiswa Pendidikan Geografi dari Universitas PGRI Palembang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga teman-teman yang sudah hadir dari Universitas PGRI yang hadir di studio TVRI Sumatera Selatan yang juga ikut meramaikan suara Sriwijaya Milenial pada sore hari ini. Tentunya kita akan membahas mengenai fokus perhatian milenial. Sebagai generasi milenial tentunya sangatlah diharapkan untuk menjadi agen perubahan di masa yang mendatang. Sebagai teman-teman nih generasi milenial nih. Sekarang fokus mungkin kegiatannya dulu nih. Kegiatannya apa aja dari Nipro terlebih dahulu? Kalau saya sendiri fokus kegiatannya sekarang yaitu kuliah. Kuliah. Ya, yang dimana pada saat kuliah itu saya mengisi waktu luang saya seperti literasi dan berolahraga. Berolahraga. Untuk ini panggilnya Fani ya? Eka aja. Ini Eka kegiatannya apa aja nih sekarang? Oke, kalau aku sendiri nih Kak, kegiatan aku sama kayak NIP tadi, perkuliahan. Tapi aku ditambah juga, aku menjabat jadi badan pengurus harian di 2 organisasi fakultas Kak. Jadi aku kuliah sambil organisasi. Kuliah sambil organisasi ya. Ini udah ini semester baru semua ya? Saya maba. Oh ini maba, mahasiswa baru. Kalau Eka? Semester 5 Kak, Semester separuh tua. 5. Oke. Baik, tentunya yang menjadi fokus perhatian sekarang tentunya fokus perhatian milenial apa saja nih? Mungkin dari Eka nih, sekarang fokusnya selain pendidikan apa aja? Kembali lagi ya Kak, kalau misalnya aku sih karena sekarang lagi kuliah, tentunya kuliah kan bentuk tanggung jawab gitu. Karena orang tua udah nguliahin, ya aku harus fokus dengan kuliah aku. Sama disambil dengan organisasi nih Kak, untuk nambah soft skill aku, pengalaman aku gitu sih Kak, kalau dari aku. Nambah pengalaman, soft skill. Ini soft skillnya biasanya apa nih yang didalemin lagi nih? Oke, kalau ditanya soft skill, secara nggak langsung nih Kak, yang aku dapat dari organisasi selama menjabat nih Kak, aku kemampuan berbicara depan umum. Nah ini contohnya gitu kan Kak, kalau mungkin tadi nggak join organisasi, aku masih jadi pemalu nih Kak, masih introvert gitu.
Terus selain itu kepemimpinan Kak, karena aku jadi kepala dinasnya, jadi aku harus bisa memimpin gitu sih Kak. Oke. Kalau untuk Nipro sendiri nih, sekarang fokusnya apa aja selain pendidikan tentunya nomor satu nih. Selain pendidikan apa? Kalau menurut saya fokus milenial sekarang itu yaitu pada teknologi. Oke. Nah, yang dimana mereka fokus menggunakan media sosial untuk mempermudah aktivitas sehari-harinya. Oke. Salah satunya itu berbelanja online dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Nipro sendiri gimana nih? Rajin check out juga belanja online? Kalau saya ada tapi tidak sering. Ada tapi tidak sering. Tapi untuk Nipro sendiri nih, itu tadi jawabannya untuk teman-teman kaum milenial lainnya menurut Nipro sendiri. Untuk Nipro sendiri nih, kira-kira dalam diri Nipro sendiri ini lebih tetap fokus ke pendidikan atau juga masih nih main-main sosmed sampai kelupaan kira-kira gitu nggak? Alhamdulillah saya bisa mengontrol itu. Jika ada waktu luang saya akan sempatkan literasi tadi. Saya Sempatkan tidak full literasi. pada yaitu media sosial. Tidak Saya media masih sosial. menyempatkan untuk literasi. Menyempatkan literasi. Literasinya tuh biasanya gimana nih untuk Nipro sendiri? Membaca buku-buku seperti kan saya jurusan geografi. Oke. Membaca buku astronomi, buku biologi dan sebagainya tentang geografi. Tapi untuk Nipro sendiri lebih banyak ke baca buku atau lebih banyak dibaca melalui internet? Kalau saya sendiri sih banyak bukunya. Banyak bukunya. Ya. Berarti lebih ke buku daripada internet ya? Soalnya kalau internet tuh baca di HP itu pedih. Free. Oh, pedih matanya. Tapi nih untuk Eka sendiri tadi menjawab bahwa dirinya fokus perhatiannya juga nggak cuma di pendidikan tapi juga soft skill. Tapi menurut Eka sendiri teman-teman lainnya nih kaum milenial kira-kira sama nggak nih pemikirannya sama Eka atau mungkin Eka mikirnya aduh teman-teman yang lain fokusnya candu nih Kak sama medsos atau gimana? Oke Kak, kalau dari teman-teman sekeliling aku ya Kak, kebetulan teman-teman aku nggak yang candu-candu banget gitu Kak. Jadi aku dengan teman-teman aku masih bisa membatasi penggunaan. Tapi kayak yang dibilang Kak, karena kami generasi milenial, kami ini beriringan gitu Kak dengan sosial media, dengan teknologi gitu Kak. Jadi memang setiap harinya mau nggak mau memang bakal menggunakan teknologi gitu. Jangankan kami, mungkin untuk kakak juga yang bukan generasi milenial pasti tetap menggunakan teknologi Kak. Jadi tapi yang tadi Kak aku bilang, jadi kami bisa membatasi itu sih Kak. Bisa membatasi. Tapi kalau dari Eka sendiri suka candu nggak? Mungkin aduh kelupaan nih sampai biasanya kan apalagi generasi milenial sekarang kalau main handphone tuh kadang kelupaan kalau nggak tahu itu udah 5 jam aja misalnya nih. Kalau Eka gitu nggak kira-kira? Pernah Kak. Pernah. Pernah dong, kayaknya semua orang juga pernah ya Kak generasi milenial. Dan nanti setelah udah scroll lama gitu ada perasaan merasa bersalah. Aduh kenapa ya tadi buang waktu, harusnya aku bisa nugas atau aku bisa masak, aku bisa olahraga. Tapi ya tadi efek dari media sosial ini lumayan membuat candu dan lupa waktu. Candu dan lupa waktu. Tentunya sebagai generasi milenial juga harus mempersiapkan diri untuk generasi kedepannya. Tapi untuk Eka sendiri nih, fokus perhatiannya juga sebagai milenial, pendidikan tetap nomor 1. Ya betul? Betul Kak. Betul. Untuk Gitu. Nipro? Ya betul juga. Betul, nomor 1. Tapi selain pendidikan mungkin teman-teman masih ada nggak untuk menyiapkan investasi lainnya nih, misalnya investasi belajar ataupun soft skill lainnya yang juga nggak menjadi generasi sandwich. Nipro? Ya ada Kak. Salah satunya tadi dengan memperbanyak literasi. Dengan itu merupakan investasi untuk memperbanyak pengetahuan kita. Yang gimana kita sudah bersiap untuk masa depan yang akan datang dengan ilmu-ilmu tersebut. Berarti bisa dibilang investasinya sudah dilakukan, investasi Iya. belajar sejak dini. Kalau Eka bagaimana? Kalau aku sendiri Kak, aku baru 1 minggu ini magang Kak di salah satu media cetak yang ada di Palembang. Jadi sekalian magang, aku nganggap itu belajar Kak untuk memperbanyak CV aku. Karena generasi sekarang itu kalau sarjana hukum itu banyak Kak. Jadi aku nggak mau jadi yang sama gitu, aku mau yang beda gitu sih Kak. Ada yang beda nih. Kira-kira nih Eka nih ngajak teman-teman biar bisa sepemikiran apa yang Eka pikirkan. Karena mungkin nggak semua orang, apalagi kaum milenial nih, aduh soft skill nanti belakangan. Yang penting ada ijazah misalnya. Karena bisa dibilang generasi milenial sekarang itu mau serba instan. Gimana tuh Eka nanggapinnya? Tadi Kak, generasi milenial kan kita beriringan nih Kak dengan sosial media dan teknologi. Sosial media tuh banyak banget kan Kak platform-platformnya, dan banyak banget nih Kak yang ngepost gimana sih pencapaian mereka gitu Kak. Jadi
dengan kita ngelihat gitu aja ada kesadaran diri sendiri gitu Kak, ada rasa insecure gitu Kak. Kenapa ya kita nggak bisa gitu sih Kak? Jadi Eka kayak ngajak teman-teman buat ayo dong kita sama-sama ngepost bareng-bareng apa pencapaian kita gitu. Sekalian personal branding sih, sosial media. Personal branding sosial media. Kalau Nipur bagaimana? Kalau saya sih teknologi itu bukan hanya sekedar menjadi informasi tapi sudah menjelma sebagai teman, apalagi smartphone. Teman ya Bukan hanya sekarang saja ya. sebagai smartphone tapi sudah menjelma sebagai teman. Yang Menjelma dimana sebagai satu teman. hari tanpa smartphone itu rasanya mustahil bagi generasi milenial sekarang. Mustahil. Nah itu tuh yang mungkin bisa menjadi permasalahan juga nih. Berarti bisa dibilang sudah tergantungan ya dengan handphone ya, apalagi dengan media sosial. Kalau media sosial gimana? Masih rajin nih? Kira-kira dalam sehari berapa jam sih main media sosial kalau Eka? Kalau Eka sih Kak, termasuk kecanduan sih Kak kayaknya Kak. Jadi makanya tuh kalau misalnya kuliah full offline itu seneng banget karena kan kalau di kuliah kita nggak mungkin sambil main HP gitu Kak. Tapi terkadang ada beberapa dosen juga bilang ayo sambil dibuka Google-nya gitu sambil cari tahu gitu kan Kak. Kalau di kalkulasi paling yang fokus banget tuh sore sih Kak, sore sampai ke malam gitu. Tapi nggak benar-benar full karena kan ada beberapa kegiatan dan lainnya Kak, misalnya kayak rapat gitu kan, rapat organisasi juga memanfaatkan platform media sosial gitu Kak. Jadi ya gitu. Kalau Nipro gimana Kalau nih? saya Kak ada, tapi di saat waktu yang luang. Waktu luang. Seperti di saat malam sama seperti Eka tadi. Malamnya sampai ke subuh ya? Enggak, malam. Gimana? Maksudnya pada saat kan malam itu waktu istirahat. Nah, saya menyempatkan sebentar untuk membuka sosial media, melihat apakah ada kabar dari teman-teman, kawan, keluarga atau sebagainya. Oke, tentunya media sosial juga tidak hanya memberikan dampak negatif ya, tentunya juga memberikan dampak positif untuk yang lainnya tentunya. Nih, kira-kira nih sebagai generasi milenial tentunya pasti ada yang dipersiapkan untuk generasi selanjutnya ataupun untuk masa depan nih. Kira-kira kalau Eka sekarang udah kepikiran belum sih, nanti di tahun-tahun selanjutnya Eka gimana? Sudah ada disiapkan belum yang tadi investasi-investasi lainnya? Dan juga nih keuangan biasanya karena milenial terkenal dengan generasi sandwich. Oke Kak, kalau dari Eka pribadi ya Kak, tentunya bukan Eka pribadi tapi teman-teman generasi milenial pasti udah mikirin dong Kak jangka panjang karena yang kayak aku bilang tadi, generasi milenial tuh up to date gitu Kak, nggak mau ketinggalan. Bisa dikatakan generasi milenial itu FOMO Kak, fear missing out gitu kan, Kak, takut ketinggalan. Jadi emang baik aku ataupun teman-teman terdekat aku, kami tuh udah menyiapkan rencana-rencana plan ke depannya gitu loh Kak, terkait investasi dan lain sebagainya. Bahkan bisa kita lihat juga Kak di beberapa platform media sosial itu banyak yang main saham nih Kak. Oke. Itu kan salah satu bukti nyata manfaat media sosial. Awalnya mungkin ya Kak kalau untuk di tahun-tahun sebelumnya yang ngerti saham itu yang pasti yang udah berusia menengah ke atas lah Kak, ya Kak, bukan yang anak-anak SMA atau anak kuliah. Tapi kalau sekarang tuh udah ngerti gitu sih Kak. Oke, kalau Nipro nih gimana? Kalau saya sih media sosial itu bukan hanya sebatas teknologi tadi Kak, tetapi juga sebagai tempat mendapatkan informasi. Kan sekarang berita viral dikit langsung dapat. Oke, viral dikit dapat ya langsung ya. Dan tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung melalui line telepon di 311454 dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio TVRI yang ingin bertanya ataupun berdiskusi boleh nanti angkat tangannya. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya Milenial. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya,
Dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, pemirsa, kita masih membahas mengenai fokus perhatian milenial, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita dengan teman-teman kita yang dari Universitas Sriwijaya dan juga dari Universitas PGRI, dan juga sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan, teman-teman dari PGRI dan juga dari Universitas Sriwijaya. Nanti kita yang ingin bertanya, ingin berdiskusi juga boleh langsung angkat tangannya. Dan kita lanjutkan kembali nih, tadi sudah membahas tentang yang disiapkan untuk masa depan di bagian pendidikan. Untuk Eka sendiri tadi sudah mempersiapkan bahwa pendidikan juga harus disiapkan untuk ke depan. Kalau Nipro bagaimana untuk ke depannya di bidang pendidikan yang sudah dipersiapkan? Salah satunya itu literasi tadi, memperbanyak ilmu dan memperdalam ilmu itu tersebut. Yang dimana hal tersebut jika kita rajin lakukan dari sekarang, insya Allah kedepannya kita akan menuai hasilnya. Menuai hasilnya. Kalau Eka tadi gimana untuk pendidikannya yang dipersiapkan untuk masa depan? Oke, sama juga dong Kak, tentunya kalau pendidikan nggak mungkin jauh dari membaca gitu kan Kak. Tentunya membaca, sama aku nambah soft skill dari organisasi maupun magang, karena penting banget kan Kak, kalau di dunia kerja nggak bisa dong tanpa skill gitu sih Kak. Nggak bisa tanpa skill. Itu di bidang pendidikan. Untuk di bidang keuangan nih, perekonomian sebagai generasi. Ini ngomong-ngomong nih, sebagai mahasiswa sudah ada pendapatan sendiri belum sih? Kalau saya ada, kan itu ada sering iklan investasi itu. Nah, saya ada coba beberapa bulan yang lalu investasi di sana. Alhamdulillah sekarang Nggak bodong ya? Nggak bodong, ya. Terpercaya, legal. Terpercaya, legal. Untuk Eka nih, biasanya karena mungkin menjadi inspirasi teman-teman bahwa mahasiswa bukan berarti tidak bisa menghasilkan uang, bisa mandiri juga, bisa sambil bekerja ya. Kalau Eka gimana? Udah ada penghasilannya kira-kira? Kalau Eka nih Kak, kalau pure dari orang tua sih masih dinafkahi gitu Kak, masih dinafkahi orang tua. Masih dinafkahi orang tua nih. Kira-kira urus keuangannya gimana nih? Mikirin nggak sih ke masa depannya, atau mungkin karena banyak kaum milenial sekarang lebih generasi sandwich yang uangnya cepat habis belum di tanggalnya, dan juga mungkin banyak juga mau healing aja nih. Eka gimana? Rajin nabung kah? Kalau Eka ya Kak, kebetulan aku sedikit penganut gini Kak, masa muda cuma sekali, aku takut nggak punya kesempatan lagi. Nah, tapi Kak, di garis bawahin, aku juga ada tabungan dong Kak, nggak mungkin benar-benar dihabiskan semua gitu. Dan kalaupun aku misalnya mau kayak nyoba banyak hal gitu kan Kak, misal kayak salah satunya nonton konser atau nongki sama temen, itu benar-benar pakai pure uang jajan dan gak minta nambah lagi gitu sih Kak. Minta nambah lagi ya. Kalau Nipro nih gimana nih? Berarti bentar, untuk Eka berarti kira-kira ada tabungan nggak untuk persiapan ke depannya? Ada Kak. Ada, tetap nabung. Tetap nabung ya. Nipro? Kalau saya masalah healing tersebut masih ada Kak, Masih tetapi ada, ya? tidak sering, akhir bulan biasanya. Dan untuk itu uangnya saya sampingkan ke tempat investasi tadi. Investasi yang disebutkan sebelumnya. Iya. Selain itu ada lagi yang mungkin tabungan ataupun persiapan lainnya? Persiapan lainnya yaitu saya menjual pulsa elektronik. Pulsa elektronik ya, ini nih yang bisa dicontoh. Karena banyak sekarang itu anak-anak udah malu jualan, padahal itu jualan nggak ada salahnya. Itu juga bisa menambah penghasilan dan juga nggak bergantung sama orang tua. Dan kalau bahasa ini nggak jadi beban keluarga ya. Nggak jadi beban keluarga. Mungkin nih untuk kita memikirkan media sosial lagi nih, kita bahas media sosial lagi. Mungkin dari Eka nih, kira-kira banyak nggak peluang untuk menghasilkan keuangan dari media sosial? Sudah pernah coba atau ingin berkecimpung kira-kira?
Oke Kak, kalau ditanya banyak nggak peluang, banyak banget Kak. Karena dengan media sosial itu kayak nggak ada batas kan Kak. Jadi kayak nggak ada batas, misalnya aku di Palembang, di manajernya mungkin di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi banyak banget, salah satunya itu bisa endorse gitu kan Kak, yang lagi booming dan viral sekarang. Tapi kalau ditanya apakah aku punya keinginan untuk berkecimpung, untuk sampai saat ini aku belum kepikiran sih Kak. Tapi nggak tahu nanti ya Kak, ketika udah makin dewasa, makin banyak tuntutan perekonomian gitu sih Kak. Oke, berarti kira-kira nih menurut Eka sendiri kalau yang endorse nih yang mungkin masih muda sudah fokus dengan bekerja melalui media sosial, kira-kira mereka mempersiapkan nggak untuk masa depan dan juga fokus perhatian nih, ini kita nih yang ngelanjutin masa depan nanti? Aku yakin banget Kak, setiap individu dari milenial ini tentunya udah mempersiapkan gitu Kak. Buktinya salah satunya dengan cara mereka mengendorse dan lain sebagainya, itu kan udah menambah biaya, menambah uang saku mereka gitu sih Kak, menurut aku ya Kak. Menambah uang saku ya. Tapi untuk Nipro sudah pernah mencoba investasi ya, tapi itu bukan media sosial tuh. Kalau untuk media sosialnya udah pernah coba-coba yang lain, mungkin sekarang afiliator tuh ya sudah banyak ya. Saya ada pernah coba jualan bahan elektronik seperti pulsa, pakai data di Shopee, Ya, di berbagai platform media sosial lainnya. Alhasil tidak ada yang beli. Ya, jangan cepet patah semangat ya, karena kita harus tetap coba juga, tetap promosi. Tapi kalau dibilang mencoba itu harus tetap berusaha. Tapi kalau untuk Nipro menanggapi teman-teman yang mungkin sekarang jadi media sosial itu sudah bisa dibilang menjadi profesi ya untuk review ataupun lain-lain itu. Kalau untuk Nipro sendiri ada keinginan bercimpung di sana? Kalau saya sebenarnya ada, tetapi tidak terlalu ingin. Karena Ada tapi tidak terlalu ingin. Kenapa tuh? Nggak karena terlalu hal mau? tersebut memang banyak dampak negatifnya, tetapi juga ada dampak positifnya. Salah satunya tadi kita mendapatkan informasi dengan mudah. Dampak negatifnya lebih dari itu. Apabila ada konten-konten yang negatif ya kita terpaksa harus mengabaikannya gitu. Oke, ngomong-ngomong masalah informasi, tentunya kaum milenial juga cepat sekali mengupdate informasi-informasi yang terbaru yang ada nih. Apalagi sekarang hoax itu cepat sekali tersebar. Sebagai kaum milenial, Eka gimana menanggapi kemajuan teknologi yang informasi cepat muncul kemana-mana, masih tetap harus pilih-pilih atau gimana? Oke Kak, kalau misal informasi itu kan bisa datang dari mana aja ya Kak. Terus karena teknologi jadi cepet banget nih berkembang Kak. Aku rasa Kak, karena kaum milenial ini melek teknologi dan juga mengenyam pendidikan, karena kan pemerintah mewajibkan ya Kak 12 tahun. Jadi kaum milenial ini bisa memilah-milah gitu Kak, mana berita yang memang fakta, mana yang enggak gitu sih Kak. Kalau Nipro nih gimana? Dengan informasi yang sudah sangat pesat sekarang, masih pilih-pilih? Ya sangat pilih-pilih. Saya analisis dulu berita tersebut benar atau tidak. Analisis. Salah satunya mencari dari berbagai sumber referensi Kak. Apabila sudah valid, benar, maka akan saya share ke teman-teman yang lainnya jika itu bermanfaat. Tapi nih, sebagai kaum milenial menanggapi sekarang yang cepat sekali banyak orang-orang percaya dengan hoax itu, gimana sih tanggapannya? Mungkin itu teman-temannya kurang sosialisasi daripada di sekolah-sekolahnya, seperti datang dari pihak-pihak Kominfo, kan itu sering sosialisasi biasanya ke sekolah-sekolah. Mungkin di sekolah tersebut jarang didatangi dari pihak-pihak tersebut. Jarang didatangin ya. Jadi mereka dalam bermedia sosialnya masih belum terlalu paham. Oke, masih belum terlalu paham ya. Tapi untuk pemirsa nih yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 dan nanti setelah ini kita akan membuka diskusi untuk teman-teman yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya kita akan kembali dihibur oleh teman-teman kita dari Windy and Friends. Silakan, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Kalau nyebutin instansi atau lembaga, Semua tentangmu selalu membekas di hati ini, cerita tentang kita berdua
di sini untuk kembali. Ku takkan letih menunggumu. Aku di sini hanya sendiri. Ku takkan letih menunggumu. Ku tak rela, ku tak ingin kau lepaskan semua ikatan tali cinta yang telah kita buat selama ini. Ku tak ingin kau lepaskan semua ikatan tali cinta yang telah kita buat selama ini. Untuk Windy and Friend, terima kasih Windy and Friend, dan kita masih membahas tentunya mengenai fokus perhatian milenial. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan Eka dan juga Nipro. Sekarang ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi? Ada, tapi kayaknya saya yang ingin bertanya ya untuk teman-teman yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, fokus perhatian milenial. Teman-teman, kaum milenial sekarang bagaimana nih fokus perhatiannya? Apakah tetap fokus pendidikan atau mungkin sekarang sudah banyak agak melencong nih, banyak fokusnya ke sosmed? Kira-kira fokus nggak untuk mempersiapkan masa depan kalian, kira-kira gimana? Ada yang mau jawab? Fokusnya apa nih selain pendidikan? Ini kayaknya banyak yang takut ya. Tapi kira saya mau tunjuk aja nih, yang paling depan, boleh dibantu mic-nya? Ya, boleh berdiri, sebutkan namanya. Langsung aja, silakan. Perkenalkan, nama saya Wahidul Mujib. Oke. Untuk fokus milenial saya sekarang itu yaitu Sebentar, dari mana nih Wahidunnya? saya dari Banyuasin. Oh, dari Banyuasin, Ya. dari PGRI ya? Iya. Oh, dari Universitas PGRI. Gimana nih fokus perhatiannya sekarang nih? Dari Wahidun sendiri. Untuk fokus saya sekarang ini yaitu perbanyak membaca, yaitu literasi. Banyak baca Iya. literasi. Dan memanfaatkan teknologi karena saya di sini kekurangan ini sumber bacaan. Kurang sumber bacaan. Di internet kurang juga sumber bacaannya. Kalau di internet alhamdulillah cukup ada, tetapi tidak semaksimal yang dari sumber buku atau lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih untuk Wahidun ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Fokus perhatiannya selain pendidikan nih sekarang, kira-kira ada menyiapkan soft skill-nya atau mungkin tetap nggak ada nih, aduh nantilah, belum, masa depannya belum dateng nih. Ada yang mau? Mungkin sebelahnya boleh mic-nya dikasih nih biar nggak kejauhan ya. Silakan berdiri, namanya siapa? Ya, baik, perkenalkan, nama saya Devi Permatasari. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Oke. Untuk fokus milenial sekarang, tentunya saya juga untuk literasi tadi membaca, ada juga saya juga termasuk salah satu dari generasi milenial. Kadang-kadang saya juga menyempatkan untuk menghibur diri dengan menggunakan media seperti TikTok gitu. Iya, itu saja menghibur mungkin. diri ya? Iya, untuk menghibur diri, mungkin kan terlalu sering saya membaca, ada juga rasa bosannya. Oke. Iya, baik. Tapi baik. tidak terlalu sering. Oh, tidak terlalu sering. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya? Devi. Devi. Baik, terima kasih Devi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi teman-teman yang sudah berani nih ngomong tentang fokus perhatian milenial. Ternyata memang banyak nih menyampingkan soft skill juga, media sosial juga, banyak platform-platform yang lainnya dimainkan. Tapi pendidikan tetap nomor satu ya. Setuju pendidikan nomor satu tetap? Setuju, karena pendidikan juga bekal kita ke depannya nanti. Kita kembali lagi ke Eka, ke Nipro, masih banyak kita tanya-tanya lagi nih. Tapi untuk Nipro sama Eka sendiri, kira-kira nih sebagai kaum milenial memikirkan masa depan itu pasti harus penting nih.
kira-kira sebagai kaum milenial kadang masih suka males-malesan. Masih kepikiran nggak nih gimana nih kalau males, orang tua kita gimana nggak, kecewa nggak kira-kira gimana kalau Eka? Kalau aku pribadi Kak, rasa malas tuh wajar loh Kak, normal sebagai Wajar kita ya? manusia yang harus generasi milenial menurut Oke. aku. Kalau lagi males tuh aku nikmati dulu malesnya gitu Kak, tapi aku ngasih limit waktu, jangan sampai melewati limit waktu yang udah aku tetapkan gitu kan Kak. Karena kalau dipaksa juga Kak, menurut aku kita melakukan sesuatu dipaksa gitu kan Kak, hasilnya nggak bakal maksimal gitu Kak. Atau mungkin mengerjai tugas tapi terlalu dipaksa gitu, malah agak lama gitu mikirnya. Jadi aku tetap ngasih jeda ke diri aku gitu Kak. Aku biarin ya udah kalau emang lagi males, tapi aku kasih limit loh gitu. Aku kasih batasan ke diri aku. Tapi kalau memang rasa males yang berkepanjangan gitu kan Kak, tentu ada perasaan rasa bersalah ke orang tua. Pertama kita nginget UKT yang mahal Kak. Oke. Ditambah aku anak kos, aku inget uang jajan yang harus dikirim, Siap. uang kos. Jadi memang ada rasa bertanggung jawab gitu Kak. Makanya aku membatasi limit malesnya gitu. Membatasi limit malesnya. Ini nih bisa jadi contoh juga untuk teman-teman lainnya. Nipro nih gimana nih? Kadang kalau sama nggak kayak Eka, kadang suka ada rasa bersalahnya juga. Ya, betul kata Eka tadi, malas itu memang wajar. Tetapi saya ada tips dan cara untuk mengatasi tersebut. Oke, apa Salah tuh? satunya, saya menempel kata-kata motivasi di dinding kamar saya. Pada saat saya rebahan, saya sambil baca itu. Oh, berarti termasuk Iya. kaum rebahan juga ya? Nggak saat istirahat, Nggak sama saat malas-malasan istirahat gitu, aja, saya oke. langsung baca kata-kata motivasi tersebut. Kata-katanya apa kalau dari Nipro nih? OC ini, seperti ini. Jika kau tidak jalan hari ini, maka kau harus lari besok. Yang gitu. Oke, itu jalannya jalan apa? Jalan-jalan atau jalan? Oke, itu ada quotes lain juga? Itu aja. Tapi nih, ngomong-ngomong juga menghabiskan waktu di masa muda, masa kaum milenial ini kan pasti banyak waktunya ya, selain pendidikan. Biasanya nih menghabiskan waktu di lain pendidikan apa aja kalau Eka? Kalau aku Kak, karena kebetulan banyak megang organisasi, jadi ngerjain program kerja organisasi Kak. Tapi sesekali aku bakal nongkrong sama teman-teman, karena kan kalau ngerjain program kerja atau rapat gitu kan pasti biasanya di kafe-kafe juga kan Kak. Jadi ya sekalian hiburan lah gitu, karena refreshing aku ya ketemu sama teman rame-rame gitu. Nah, tapi nih ngomong masalah nongkrong nih, menurut Eka sendiri, nongkrong itu berfaedah nggak? Oke, kalau menurut aku ya Kak, Iya. tergantung. Kayak aku bilang tadi, kadang aku nongkrong untuk melaksanakan suatu kegiatan, event gitu kan Kak. Jadi tentunya itu berfaedah. Tapi kadang aku juga kok Kak nongkrong yang nggak ada faedah, ya udah ngalur ngidul kayak remaja pada umumnya lah gitu, gitu Kak. Remaja pada umumnya ya. Berarti menurut Eka sendiri ada manfaatnya juga ya, berfaedah ya. Kalau Nipro nih gimana untuk menghabiskan waktu masa mudanya selain berpendidikan, apa aja nih yang dilakukan? Nah, kata Eka tadi seperti nongkrong. Nah, kami sering nongkrong bersama kawan-kawan seperti di... Ini kalau nggak nongkrong nggak bisa ya biasanya sekarang. Karena nongkrong tuh Udah gaya hidup ya. selain berkumpul itu tuh juga ngomong-ngomong masalah Gosip. pendidikan. Oh enggak, pendidikan. ya, Terus pendidikan, tentang macam-macam lah kami itu. tentang kalau lagi macam-macam ya. Tapi nongkrong. Buat ngilangin stres juga itu. Oke, berarti salah satu cara menghilangkan stres menurut Nipro itu nongkrong, benar? Iya. Iya, benar. Eka gitu juga? Iya Kak, karena kan tekanan tuh udah banyak ya Kak. Heeh. Udah baik dari perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Terus kita ketemu teman tuh lumayan nambah energi kita gitu Kak, kayak ngisi baterai kita juga. Tapi kadang orang tua merasa gimana ya kalau mendengar anak-anak ini nongkrong di sini, ribut nggak biasanya, marah-marah nggak? Oke, aku dulu ya Kak. Iya, oke. Kalau dari orang tua aku, kebetulan orang tua aku terbuka gitu Kak. Jadi dia udah mempersilahkan, tapi aku juga memberi penjelasan dong Kak, tentunya nggak semudah itu awalnya aku dapat izin untuk bisa nongkrong bebas gitu sih Kak. Jadi emang aku memberi alasan dan izin juga sih tentunya Kak. Kalau Nipro gimana nih, suka ya sebagai orang tua ya, ingin pendidikan yang terbaik dan juga terbaik untuk anaknya. Suka rajin dimarahin? Kalau saya memang nongkrong tuh sering, tapi ada batasannya juga. Ada batasannya. Seperti nongkrongnya tuh tidak seharian lah. Pada saat Oke. waktu-waktu luang saja, seperti pulang kuliah, nongkrong bentar sama kawan-kawan sambil cerita-cerita gitu, buat ngilangin stres karena banyak belajar tadi. Nyilangin stres, banyak belajar. Ya, tapi ada juga ditegur orang tua, jangan sering nongkrong katanya gitu. Jangan sering nongkrong. Fokus kuliah. Berarti dalam 1 minggu itu dibatasi nongkrongnya? Iya, dibatasi. Dibatasi. Tapi menurut Nipro sendiri berarti nongkrong itu berfaedah atau gimana? Ada sisi positifnya dan juga ada negatifnya itu, Kak.
Negatifnya untuk Nipro apa? Salah satunya yaitu membuang waktu. Membuang waktu. Kalau positifnya? Positifnya kita bisa berkumpul dengan kawan-kawan, sharing-sharing cerita untuk ngilangin stres itu tadi. Ngilangin stres ya untuk bercerita-bercerita. Tapi nih ngomong-ngomong kan nongkrong biasanya bahas pendidikan juga nggak? Tugas atau yang lainnya? Ya salah satunya itu PR, tugas. PR ya? Tugas kuliah. gitu. Tugas kuliah. Jadi sama-sama menyelesaikan berdiskusi ya. Diskusi. Bukan saling menyontek ya. Kalau Eka sering nih urus masalah pendidikan di tempat-tempat nongki. Aku kebetulan tipe yang kalau ngerjain tugas aku senang di kafe-kafe gitu Kak, karena itu memacu aku gitu. Aku ada satu kafe favorit aku yang mana di situ orang banyak sibuk kerja. Jadi kalau aku kebetulan aku kalau di kos di kamar doang, aku agak sulit gitu loh Kak, kurang motivasi. Jadi kalau misalnya aku lihat orang kayak kerja sambil sibuk dengan laptopnya, aku juga jadi kayak aku harus juga loh gitu sih. Harus juga. Tapi berbicara masalah pendidikan, untuk teknologi yang sudah sangat canggih sekarang, sangat mudah mengakses informasi. Sebagai kaum milenial dan juga mahasiswa yang masih aktif, untuk Eka sendiri, teknologi dan juga internet itu membantu atau menjerumuskan untuk di bidang pendidikan? Oke, kalau menurut aku itu membantu banget Kak, karena kan tugas-tugas kuliah itu nggak bisa cuman ngandalin buku ya Kak, kita butuh jurnal-jurnal terkait gitu Kak, baik jurnal dalam negeri ataupun jurnal internasional, dan itu bisa diakses melalui ke teknologi dan media sosial tadi, maka menurut aku itu membantu Kak. Tapi kadang disalahgunakan nih, misalnya, aduh nanti mau ulangan nanti aja lah, belajar kan bisa googling nih misalnya. Ada kan yang pasti kayak gitu ya, yang senyum-senyum nih biasanya bener ya. Kalau menurut Eka gimana tuh nanggepin hal itu? Kembali lagi ke pribadinya gitu Kak ya, kita nggak bisa ngejudge langsung, kita nggak bisa bilang nanti pas ujian kita bisa lihat Google atau lihat HP itu nggak 100% dibenarkan sih. Itu sih Kak menurut aku. Kalau dari Nipro sendiri gimana nih? Yang benar kata Eka tadi, sangat bermanfaat. Tetapi ada sisi negatifnya itu. Karena membuat para mahasiswa tidak berpikir kritis. Karena mereka patokan ke Google, Ya, Google. internet tersebut. Internet, oke, ada patokan. Membuat mereka tidak menjadi pikirannya kritis. Nah. Tidak memikirkan hasil dari diri sendiri. Hasil dari diri sendiri ya, ulangannya bukan hasil dari Google ya. Baik, tentunya kita akan membahas kembali mengenai perhatian fokus milenial, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya Milenial. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama Ustadz dan Ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan.
bersama kami dalam Suara Sriwijaya Milenial, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, dan kita masih membahas mengenai tema fokus perhatian milenial. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir dari Universitas PGRI dan juga Universitas Sriwijaya yang ingin berdiskusi tentang fokus perhatian milenial, boleh angkat tangannya, atau juga ingin bertanya nih sama teman-temannya, penasaran nih gimana persiapan untuk kedepannya. Ada yang mau bertanya? Ada? Mau ngangkat tangan nih? Oke, ada. Silakan. Boleh berdiri, sebutkan namanya. Nama saya Serdiono dari Pendidikan Geografi di Palembang. Saya bertanya untuk rekan-rekan mahasiswa, yaitu apa tantangan terbesar kita sebagai generasi milenial dalam ruang lingkup informasi dan teknologi? Terima kasih. Bagus, terima kasih nih pertanyaan. Boleh, terima kasih, boleh tepuk tangan. Nipro dulu. Gimana nih tantangan informasi yang mudah diakses sekarang? Tantangannya yaitu informasi hoax. Karena masih banyak sekarang yang belum bisa membedakan mana informasi yang benar-benar terpercaya dan itu hoax. Jadinya itu merupakan salah satu tantangan terbesar di dalam bermedia sosial generasi milenial sekarang. Oke, selain itu, apalagi selain hoax nih kira-kira? Nanti, oke. Dari Eka menambahkan boleh? Oke Kak. Pertama aku sama juga nih kayak Nip tadi tentang hoax gitu. Nah di sini juga peran kita sebagai generasi milenial. Biasanya yang muda terpengaruh berita hoax tuh orang tua nih Kak. Karena kan orang tua masih langsung apa aja percaya gitu, apa aja berita. Nah di situ peran kita sebagai generasi milenial untuk bisa meluruskan nih di WhatsApp grup keluarga ke orang tua gitu Kak. Agar jangan terpengaruh gitu Kak. Harus dari sumber-sumber terpercaya. Terus yang kedua menurut aku dari pertanyaan teman kita tadi, kecanduan. Candu? Iya. Candu nih? Candu. Karena sosial media tuh buat kita candu dan lupa waktu, kayak yang pertama aku bilang tadi Kak. Tapi kalau untuk Eka sendiri ada tips nggak sih biar nggak candu? Perbanyak kegiatan. Perbanyak kegiatan. Kalau Nipro nih ada tips biar nggak candu media sosial? Salah satunya literasi. Literasi ya. Tapi literasi bisa juga sekarang harus melalui informasi nih, melalui internet juga. Tetapi yang lebih efektif itu dari buku Kak, karena dari internet membuat mata perih saat baca. Membuat mata perih dan membaca. Tapi yang kata Eka sampaikan tadi bahwa kita sebagai generasi muda harus mempunyai peran, ikut juga peran bersama orang tua bahwa memerangi hoax. Nah, biasanya Eka gimana nih menghadapi orang tua sendiri ya biasanya untuk membenarkan itu tuh hoax mah gini-gini gimana? Oke, kalau misal kayak mama ngasih tahu ini nih ada berita ini dan Eka tahu itu cuman sekedar pesan berantai gitu loh Kak, nggak ada asal-usul jelasnya gimana. Jadi Eka ngasih penjelasan kayak, ma itu tuh nggak ada loh ma di koran-koran lokal kita gitu, dan itu tuh nggak dibenarkan. Dan kebetulan orang tua aku tipe yang bisa menerima gitu, penerima pandangan anak. Jadi kayak, oh ternyata salah ya. Terus kayak, iya itu tuh salah gitu. Jadi kalau mau yang terpercaya mungkin bisa download aplikasi koran-koran lokal gitu sih Kak menurut aku pribadi. Menurut pribadi. Gimana kalau Nipro nih sering juga memberikan informasi untuk orang tuanya bahwa itu hoax, ini yang benar itu hoax. Ya memang benar kata Eka tadi bahwa orang tua itu mudah percaya saat mendapatkan informasi. Di mana mereka tidak mencari tahu dulu kebenarannya. Oke. Nah, hal tersebut perlu diluruskan. Karena mereka tuh saat percaya tuh langsung misalnya berita tersebut seperti yang teror-teror tuh kan. Mereka tuh langsung panik. Nah, itu yang membuat berita tersebut cepat tersebar. Setelah panik mereka langsung share ke grup-grup yang lainnya gitu. Panik dan share ke grup lain-lainnya. Mungkin nih harapan dari Eka sendiri sebagai kaum milenial, tentunya kita harus tetap memperhatikan fokus perhatian kita ke pendidikan, jangan sampai juga nanti mengecewakan orang tua yang sudah mendidik kita. Kira-kira dari Eka sendiri gimana? Oke Kak, kalau ditanya harapan aku kepada generasi milenial, aku paham banget karena kita sama-sama di generasi milenial, aku paham banget main tuh seru banget gitu. Masa muda cuman sekali, tapi diingat lagi bahwa kita tuh perjalanan hidup kita masih panjang gitu Kak. Kita nggak bakal cuman ngalami fase masa muda aja, nanti kita bakal kesulitan sendiri kalau kita mengesampingkan pendidikan. Sulit kalau mengesampingkan pendidikan sulit ya. Sulit untuk di masa depan gitu Kak. Di masa depan. Mungkin ada nih mau kasih pesan-pesan untuk teman-teman kaum milenial untuk sama-sama semangat nih. Jangan menjadi kaum rebahan misalnya. Gimana nih dari Eka? Mungkin aku mau
berpesan nih ke teman-teman semua untuk kita tetap semangat, tetap mengutamakan pendidikan nomor 1 di atas main-main, rebahan, scroll sosial media. Itu sih Kak. Kalau pesan-pesan yang lain nih, kalau Eka sendiri tentunya memberikan ada soft skill. Gimana untuk ajakan teman-teman harus punya soft skill lainnya nih, karena perang mencari tenaga kerja itu yang sekarang itu sangat luar biasa. Mungkin benar nih kayak kata kakak tadi bahwa mencari pekerjaan di masa yang akan datang itu sulit. Makanya kita nggak bisa cuma ngandelin kita lulusan sarjana hukum, sarjana pendidikan dan lain sebagainya. Kita harus diimbangkan dengan skill yang membuat perusahaan ini percaya gitu, mempercayakan kita untuk memilih kita dari ratusan ribu yang mendaftar ke situ gitu sih Kak. Oke, karena tantangan kedepannya itu lebih berat karena mahasiswa itu belum mendapatkan tantangan sebegitunya ya. Iya. Oke, kalau dari Nipro nih gimana harapan kedepannya? Mengingat generasi milenial itu adalah generasi yang lebih ke teknologi. Nah, saran saya jika bermedia sosial itu ikutilah platform-platform yang mendorong untuk menjadi lebih kreatif dan mengedukasi. Salah satunya mengedukasi seperti mengajak ajakan literasi. Ajakan literasi. Supaya kedepannya bisa lebih baik lagi karena cerminan generasi yang akan datang adalah pada generasi saat ini. Jika generasi saat ini bagus, maka yang depannya bisa saja lebih bagus dari yang saat ini. Oke, baik. Bisa lebih bagus untuk kedepannya juga sebagai kaum milenial harus mempersiapkan diri tantangan yang lebih banyak lagi ke depannya. Karena kita sebagai kaum milenial harus tetap fokus berpendidikan karena kita juga sebagai untuk membanggakan orang tua juga yang sudah mendidik kita sejak kecil. Dan terima kasih tentunya untuk Eka Rinta Fani, mahasiswa Fakultas Hukum Unsri, dan juga Nipro Madoni, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang, sudah berbincang bersama kami dan juga sudah membahas mengenai fokus perhatian milenial, karena kita harapkan bahwa fokus perhatian milenial ini bukan mengesampingkan pendidikan, bukan mengesampingkan hal-hal yang penting untuk di masa depan, karena kita juga sebagai kaum milenial harus tetap nomor 1 pendidikan, jangan sampai dilupakan pendidikan, dan juga ingat bahwa orang tua susah ya menyekolahkannya ya, jangan sampai susah menyekolahkan, dan juga tetap harus dibalas nih peran dari orang tua yang sudah menyekolahkan kita. Oke, sepakat teman-teman milenial? Sepakat. Oke, terima kasih tentunya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan dan juga dua narasumber kita. Semoga tentunya memberikan informasi yang menarik seputar kaum milenial di Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Akhir kata, saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sambut kembali Windy and Friend. Boleh beri tepuk tangan? Matamu melambangkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Matamu melambangkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini terbiasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan dari mataku, buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan dari mataku, buatku jatuh terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh,
ku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan dari mata ku buat ku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata ku buat ku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati.